Bab 1980 Mentah 2078 senang memiliki anak perempuan. Raja Naga Putih. Itu benar-benar Raja Naga Putih. Sosok itu mengenakan jubah panjang berwarna biru dan putih bergantian. Namun, dia tampak cukup muda, terlihat tampan dan gagah. Dengan pengawasan yang cermat, orang akan melihat fitur wajah gagah berani yang sama seperti yang dimiliki Liu Ruyun. Dia kemungkinan mewarisinya dari ayahnya. Kaisar yang berdaulat Hua Qin merasa agak terkejut. Dia tidak tahu mengapa seseorang seperti Raja Naga Putih datang ke tempat yang tidak penting ini. Raja Naga Putih, kenapa kamu di sini? Raja Naga Putih tertawa dan berkata, Hua Qin, kamu masih sama seperti dulu. Tidak bisakah kamu mengerti aku? Saya sudah mengatakan bahwa saya ayahnya. Apakah Anda perlu saya mengulanginya? Petik 2. Kaisar yang berdaulat Hua Qin segera terdiam. Ketika dia memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Ayah gadis ini benar-benar Raja Naga Putih. Kata-katanya yang santai benar-benar tepat sasaran. Hua Qin berkata, karena dia adalah putrimu, aku tidak akan peduli padanya. Namun, orang ini hanyalah naga berdarah campuran. Dia mengikat cucu saya. Aku ingin hidupnya. Itu tidak berlebihan, kan? Betapa menjengkelkan. Ledakan. Raja Naga Putih mengungkapkan ekspresi tidak sabar. Kemudian, sosoknya melintas saat dia melemparkan 3 serangan telapak tangan. Bang, bang, bang. Setiap serangan telapak tangan memaksa Hua Qin mundur selangkah. Setelah 3 serangan telapak tangan, wajahnya mulai sedikit berkedut, seperti sedang menahan sesuatu. Pada akhirnya, dia gagal bertahan, memuntahkan seteguk darah yang berisi potongan-potongan organ dalam yang robek. Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi sudah mewujudkan tubuh surgawi, dan tubuh fisik mereka dapat dianggap abadi. Namun, 3 serangan telapak tangan dari White Dragon King sebenarnya telah menghancurkan organ internal pihak lain. Ini menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara kekuatan keduanya. Raja Naga Putih sepertinya tidak bergerak sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Hua Qin, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan putriku? Sentuh dia, dan Anda akan membayar harganya. Anda sudah sangat tua, tetapi kecerdasan Anda seperti ketika Anda masih muda. Saya ingin tahu bagaimana Anda berhasil melampaui Sovereign Personage. Petik 2. Hua Qin merasa terhina. Alam Vena Surgawi dipecah menjadi 9 Vena, dengan jurang besar yang memisahkan setiap Vena Surgawi terbuka. Namun, Hua Qin hanyalah seorang kaisar yang berdaulat. Dia terlalu lemah dibandingkan dengan Raja Naga Putih. Hua Qin juga tidak menyangka bahwa Raja Naga Putih tidak akan memberinya wajah apapun, bahkan tidak membiarkannya menyentuh naga berdarah campuran. Penghinaan ini mengingatkan Hua Qin pada masa lalu ketika Raja Naga Putih menindasnya ketika Hua Qin masih muda. Ini membuatnya semakin cemberut. Ayo pergi. Hua Qingyun merasa tercengang. Kakek, mengapa kita pergi? Dia hanyalah naga berdarah campuran. Tidak bisakah kamu berurusan dengannya? Petik 2. Raja Naga Putih tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Hua Qin, cucumu sama sepertimu. Dia mewarisi semua kecerdasanmu. Tidak heran kamu sangat peduli padanya, berlari jauh-jauh ke sini ke tempat yang tidak penting ini untuk menyerang beberapa junior. Petik 2. Kulit Hua Qin berubah terus-menerus sampai dia tidak tahan lagi, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Hua Qin dengan cepat pergi, membawa Hua Qingyun dengan satu tangan. Jika dia tetap di sini, dia akan dipukuli sampai mati oleh Raja Naga Putih atau frustrasi sampai mati. Salam, Tuan Raja Naga Putih. Wei Hongfei dan yang lainnya menyapa dengan hormat, berlutut. Raja Naga Putih mengangguk sedikit sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, ayo, 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 biarkan aku melihat orang yang membuat putriku tertarik. Biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu. Siapa namamu? Saat Raja Naga Putih mengatakan itu, Murong Yan dan yang lainnya tersipu malu. Raja Naga Putih ini benar-benar tidak terkendali dengan kata-katanya. Kata-kata ini membuat Liu Ruyun terdiam. Dia juga tersipu malu, merasa malu. Kau harus tahu namaku. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap Raja Naga Putih. Dia mengertakkan gigi, namun suaranya agak bergetar. Dia tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan ketidakpuasan di hatinya. Dia sebelumnya berpikir bahwa dengan kondisi mentalnya, dia akan mampu menyembunyikan emosi di dalam hatinya. Dia percaya bahwa dia bisa menjaga ekspresinya tetap tenang, tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan. Namun, sekarang Xiao Chen melihat orang yang menghapus ingatan Liu Ruyue ini, dia masih kehilangan kendali. Senyum Raja Naga Putih membeku. Saat dia melihat wajah Xiao Chen, banyak adegan muncul di benaknya.
Itu dia. Ini adalah orang yang dinikahi Liu Ruyue di tanah terlantar, orang yang tidak bisa dia lupakan, sampai-sampai aku harus menghapus ingatannya secara pribadi. Raja Naga Putih tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menemukan jalannya ke sini suatu hari nanti, menyelesaikan langkah demi langkah ini. Raja Naga Putih sangat jelas tentang betapa sulitnya mencapai langkah ini dari tanah yang ditinggalkan dan berapa banyak penghalang dan bahaya yang akan ada. Sebelum ingatan Liu Ruyue terhapus, dia berkata bahwa Xiao Chen pasti akan keluar dari tanah terlantar dan mencarinya di Kekaisaran Naga Surgawi. Saat itu, White Dragon King hanya menertawakannya, tidak menganggapnya serius. Tampaknya hampir mustahil baginya. Bagi Raja Naga Putih, tanah terlantar bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte peringkat 2, itu terlalu kecil. Namun, saat ini, Xiao Chen benar-benar muncul di hadapannya, orang yang sama dengan yang ada dalam ingatan Liu Ruyue, wajah yang lembut dan tampan, ekspresi yang teguh dan pantang menyerah, dan ketajaman yang tersembunyi di balik wajahnya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan keterkejutan Raja Naga Putih saat ini. Raja Naga Putih telah berada di alam Vena Surgawi selama bertahun-tahun. Dia telah melihat adegan besar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Kamu luar biasa. Setelah waktu yang lama, Raja Naga Putih mengucapkan 3 kata yang tidak dapat dipahami ini. Yang lain bisa merasakan bahwa suasananya menjadi agak aneh. Raja Naga Putih dan Xiao Chen tampaknya memiliki sejarah bersama. Kunjungi novelringan.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Ketika Xiao Chen berbicara dengan Raja Naga Putih, dia tidak menggunakan gelar kehormatan. Dari sana, Murong Yan dan yang lainnya sudah merasa ada yang tidak beres. Bahkan orang yang tidak berpikir seperti Murong Yan tahu untuk menggunakan gelar kehormatan saat bertemu dengan Raja Naga Putih. Xiao Chen tidak mungkin tidak sadar. Namun, mustahil bagi kelompok itu untuk membayangkan Xiao Chen dan Raja Naga Putih memiliki dendam satu sama lain. Kekuatan keduanya sangat berbeda. Mereka seharusnya tidak memiliki interaksi apapun. Pada kenyataannya, tidak peduli seberapa keras kelompok itu memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Putri Suci Naga Putih adalah kekasih Xiao Chen dan Raja Naga Putih menghapus ingatannya. Liu Ruyun yang agak tercengang merasa ada yang tidak beres. Dibandingkan dengan yang lain, dia tahu lebih banyak. Pada saat ini, Liu Ruyun akhirnya yakin bahwa Xiao Chen adalah orang dalam lukisan kakaknya Liu Ruyue. Hal yang lebih menakutkan adalah Liu Ruyun melihat jejak niat membunuh di wajah ayahnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan niat membunuh ini. Hanya Liu Ruyun yang tahu bahwa ayahnya hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Bahkan ketika menghadapi kaisar yang berdaulat Huakin sebelumnya, menggunakan serangan yang sangat kuat, Raja Naga Putih tidak mengungkapkan niat membunuh sama sekali. Merasa takut karena suatu alasan, Liu Ruyun bertanya, "Ayah, apa yang kalian berdua bicarakan? Mengapa kamu tidak memperbaiki kaki Xiao Chen?" Xiao Chen menolak, "Tidak perlu. Mereka akan sembuh pada akhirnya." Ekspresi White Dragon King akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, itu masalah kecil." Setelah melihat niat membunuh Raja Naga Putih menghilang, Liu Ruyun melepaskan napasnya yang tertahan. Suara mendesing. Tidak ada yang melihat Raja Naga Putih bergerak sama sekali, tetapi dia tiba di samping Xiao Chen dan mengetuknya 2 kali. Tulang betis Xiao Chen yang hancur sembuh dengan cepat. Kemudian, Raja Naga Putih pergi ke situ Changfeng dan dengan lembut menepuk bahu murid Istana Naga Biru 2 kali. Helai Black Death Ki segera keluar dari tubuh situ Changfeng. Merasa ini aneh, Raja Naga Putih berkata, "Alangkah indahnya Ki kematian. Siapa yang melakukan ini?" Setelah kerusakan tersembunyi di tubuh situ Changfeng dihilangkan, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia menjawab dengan penuh rasa terima kasih banyak kepada Tuan Raja Naga Putih karena telah membantu. Ini adalah karya bakat luar biasa manusia naga banjir, Yan Changming. Apakah dia masih di kota kuno? Niat membunuh yang jelas muncul di mata Raja Naga Putih. Jelas, dia tidak ingin meninggalkan potensi bahaya seperti itu. Dia tegas dalam keinginan untuk membunuh Yan Changming. Xiao Chen sudah membunuhnya. Situ Changfeng merasa bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah saat dia berbicara. Butir-butir keringat muncul di dahinya. Ketika Raja Naga Putih mendengar bahwa Xiao Chen membunuh Yan Changming, tidak hanya niat membunuh di matanya tidak hilang, tetapi malah menjadi lebih berat. Raja Naga Putih berbalik dan menatap Xiao Chen. Dia menemukan bahwa sementara Xiao Chen tidak menghormatinya, Xiao Chen tidak bodoh sampai mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan, ingin dia mengembalikan ingatan Liu Ruyue. Betapa malangnya, Raja Naga Putih menghela nafas dalam hatinya.
Dia memandang Xiao Chen dan berkata, kamu sangat pintar. Sayangnya, saya suka berurusan dengan orang bodoh, seperti Huakin dan gadis bodoh ini serta ibunya. Kata-kata ini terdengar sangat biasa, tetapi pada kenyataannya, itu mengandung makna tersembunyi, penuh dengan niat membunuh. Jika Xiao Chen bodoh, Raja Naga Putih akan menghadapinya seperti bagaimana dia berurusan dengan Huakin, menyelamatkan nyawa Huakin dan menunjukkan bahwa dia adalah ancaman besar bagi Huakin. Liu Ruyun cemberut. Bagaimana aku bodoh? Dalam segala hal, balas Raja Naga Putih dengan sedih. Secara alami, Xiao Chen mengerti apa yang dimaksud Raja Naga Putih. Dia membalas dengan tenang, namun, saya lebih suka berinteraksi dengan orang pintar. Orang pintar lebih banyak berpikir. Ketika seseorang berpikir lebih banyak, ia akan merasa lebih khawatir. Ketika Raja Naga Putih mendengar itu, hatinya tenggelam. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk membunuh Xiao Chen di tempat. Seperti kata-kata Raja Naga Putih, kata-kata Xiao Chen juga memiliki makna tersembunyi. Xiao Chen bisa melihat ketakutan Raja Naga Putih. Jika Raja Naga Putih seperti Huakin, dia akan membunuh Xiao Chen di tempat tanpa keraguan. Sayangnya, dia adalah Raja Naga Putih dan bukan Kaisar yang berdaulat Huakin. Brat, kamu punya nyali. Raja Naga Putih merasa sangat frustrasi. Tidak lagi ingin tinggal di sini, dia menarik Liu Ruyun dan berkata, kembalilah bersamaku. Namun, Liu Ruyun terus mendukung Xiao Chen dan memegang lengannya. Dia takut jika dia pergi, ayahnya akan kembali untuk membunuh Xiao Chen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku akan kembali sendiri. Raja Naga Putih mulai tertawa frustrasi. Dia berkata, aku bilang kamu bodoh, dan kamu menolak untuk mengakuinya. Hah? Seorang wanita dewasa tidak bisa disimpan di rumah. Seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Aku seharusnya memiliki seorang putra. Tunggu, tidak, jika aku memiliki anak sebodoh ini, aku akan frustasi sampai mati. Kata-kata ini mengejutkan, memaksa Murongyan dan yang lainnya menahan tawa mereka, karena mereka tidak berani tertawa. Raja Naga Putih melepaskan dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi berniat untuk berlama-lama di sini. Dia langsung pergi. Saat Raja Naga Putih pergi, dia tiba-tiba merasa sangat cemberut, bahkan lebih cemberut daripada Kaisar yang berdaulat Huakin. Tanda pisah. Sekitar 7 menit kemudian, Kaisar yang berdaulat Huakin berlari sambil membawa Hua Qingyun, menuju keluar dari Desolate God Valley. Sepanjang jalan, Hua Qingyun mengeluh tanpa henti. Huakin hanya mengabaikan Hua Qingyun, pura-pura tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, Huakin berhenti, dan ekspresinya berkedip. Raja Naga Putih telah muncul di depan keduanya pada suatu saat, menghalangi mereka dengan senyuman. Huakin merasa kedinginan di bawah tatapan Raja Naga Putih. Dia bertanya dengan agak lemah, Raja Naga Putih, mengapa kamu menghalangiku? Apakah kamu akan membunuhku? Petik 2. Raja Naga Putih tersenyum bahagia. Memang lebih baik berinteraksi dengan orang bodoh. Saat mereka berbicara, mereka membuatku tertawa. Apa gunanya membunuhmu? Saya hanya merasa agak murung dan butuh tempat untuk melampiaskannya. Tunggu, itu tidak benar, itu tidak benar. Saya di sini hanya untuk bertukar beberapa gerakan. Ayo, 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 mari kita bertukar beberapa gerakan. Biarkan aku menghajarmu sebentar. Persetan dengan kakekmu, Huakin mengutuk keras, merasa sangat frustrasi sehingga dia muntah darah. Kemudian, dia berbalik dan berlari, bahkan tidak peduli dengan Hua Qingyun. Hahaha, Anda tidak memiliki pertumbuhan sama sekali. Apakah kamu tidak tahu bahwa prinsip saya dalam memukuli orang adalah memukul mereka lebih keras semakin jauh mereka berlari? Petik 2. Satu balasan 27 menit lalu. Raja Naga Putih tertawa terbahak-bahak. Sebelum dia mengejar, dia melirik Hua Qingyun, meninggalkan garis yang aneh bagi Hua Qingyun. Masih lebih baik memiliki anak perempuan, mereka lucu saat bodoh. Seorang putra bodoh benar-benar akan membuatku frustrasi sampai mati. Petik 2. Bab 1981, Mentah 2079 kembali. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, menuangkan cahaya yang cemerlang. Desolate God Valley sering berputar-putar dengan pasir darah. Matahari yang cerah dan terik seperti ini sangat jarang. Setelah Raja Naga Putih pergi, Xiao Chen dan yang lainnya juga melakukannya. 1 jam kemudian, mereka keluar kota. Saat menoleh ke belakang, keenamnya melihat sinar matahari menyinari kota kuno, membuatnya berkilau dengan kemegahan yang istimewa. Pasir darah Desolate God Valley tidak bisa menutupi keanggunan kota ini. Sudah waktunya untuk pergi. Kelompok ini telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ke kota kuno ini.
Semua orang dalam kelompok itu sangat yakin bisa memasuki kota naga leluhur dalam kompetisi antara 7 istana luar setengah tahun kemudian. Xiao Chen memandang yang lain dan bertanya, apa rencanamu setelah kembali? Murong Yan meregangkan dan menutupi menguap dengan tangan kanannya. Kemudian, dia menjawab, saya mungkin akan tidur sebentar dan dengan benar memperbaiki akumulasi yang saya peroleh selama periode ini. Setelah itu, saya mungkin pergi ke Istana Warisan Istana Naga Merah untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan warisan. Warisan Naga Merah mungkin sangat mirip dengan Xiao Chen yang mendapatkan warisan Kaisar Naga berlumuran darah di Istana Naga Azure saat itu. Setiap istana luar dari berbagai naga surgawi memiliki warisan yang sama untuk menguji murid-murid mereka. Xiao Chen mengingat beberapa ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah tentang Istana Naga Merah. Kemudian, dia berkata kepada Murong Yan, ada total 9 tahap ujian Istana Warisan Naga Merah. Jika Anda ingin mendapatkan warisan yang lebih baik untuk melangkah lebih jauh di masa depan, saya sarankan Anda melengkapi diri Anda dengan teknik bela diri yang dikaitkan dengan angin dan berusaha memahami dao angin. Juga, Anda harus melatih penglihatan dan penilaian Anda. Petik 2. 9 tahap. Tahapan Istana Warisan selalu menjadi rahasia. Saya mendengar bahwa yang lain hanya melalui 6 tahap paling banyak, dan isi tes semuanya rahasia. Xiao Chen, bagaimana kamu tahu? Murong Yan bertanya kaget, penampilannya yang malas segera menghilang. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Murong Yan menggaruk kepalanya dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Bagaimanapun, tidak akan ada salahnya untuk itu. Petik 2. Xiao Chen, apa rencanamu setelah kembali? Situ Chang Feng bertanya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, aku belum memikirkannya. Saya sudah yakin memasuki kota naga leluhur. Saya sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah memasuki kota naga leluhur. Yang lain merasa malu. Sementara mereka masih memikirkan bagaimana cara masuk ke kota naga leluhur, Xiao Chen sudah memikirkan apa yang harus dilakukan setelah memasuki kota naga leluhur. Namun, tidak ada yang meragukan bahwa Xiao Chen memang memiliki kekuatan itu. Teriakan tajam datang dari langit. Keenam orang itu mendongak dan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Itu adalah Herring Darah Iblis. Burung bodoh itu kembali. Seru Murong Yan dengan gembira. Ini bagus. Kita tidak perlu berjalan mundur. Kelompok itu melayang ke udara dan mendarat di punggung Vulture Darah Iblis. Sekarang saatnya untuk kembali, Xiao Chen menatap kota kuno itu untuk terakhir kalinya, memasuki pemikiran yang mendalam. Ini adalah kota yang terwujud setelah dewa sejati mati. Setiap pembudidaya memiliki kota seperti itu di hati mereka. Itu mewakili mimpi, masa muda, dan kebanggaan. Namun, pada akhirnya, bahkan dewa sejati tidak dapat menahan perjalanan waktu yang tanpa ampun. Sebelum waktu, semuanya menjadi tidak ada. Kota itu masih ada, tetapi orang itu sudah tidak ada lagi. Waktu merenggut kota kita, tetapi tidak bisa menghilangkan kebanggaan masa lalu kita, sama seperti kota sebelum kita ini. Bahkan setelah bertahun-tahun, ia masih berkilau di bawah sinar matahari, mengumumkan kejayaan dan kehormatannya di masa lalu. Pernah ada seseorang yang melakukan yang terbaik, berusaha untuk memperjuangkan mimpinya. Akhirnya, dia menjadi dewa sejati dan meninggalkan sebuah kota di lembah dewa yang sunyi ini. Mengingat ini, itu sudah cukup. Ayo pergi. Di bawah sinar matahari, Vulture Darah Iblis, yang tampak seperti Phoenix darah, membawa kelompok itu ke kejauhan. Di sana, kota kuno tidak melindungi mereka. Pasir darah menyebar kemana-mana, dan lingkungannya keras. Begitulah, tahun demi tahun, tidak pernah berubah. Namun, siapa yang peduli? Perkelahian berlanjut di kota kuno, tetapi kebanyakan orang sudah keluar. Pertarungan yang tersisa adalah game antara Sovereign Personages. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Zhen Yuan memegang pecahan kristal surgawi hitam saat dia berjalan keluar dari gerbang barat. Saat dia menoleh untuk melihat ke belakang, ekspresinya tampak serius. Segera, banyak manusia naga banjir berkumpul di tempat Zhen Yuan berada. Di mana Tuan Muda? Manusia naga banjir bertanya dengan agak cemas ketika mereka hanya melihat Zhen Yuan dan bukan Yan Changming. Suara mendesing. Pecahan kristal surgawi hitam meninggalkan tangan Zhen Yuan, dan asap hitam menyebar, perlahan mewujudkan siluet samar. Meskipun sosok itu tidak jelas, manusia naga banjir segera mengenalinya. Mereka menyapa dengan penuh semangat, Tuan Muda. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Manusia naga banjir bahkan tidak memiliki tempat untuk menyebut diri mereka sendiri. Bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Petik 2. Siluet samar tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sepasang mata yang berkedip-kedip dengan tekad.
Kali ini, Yan Changming memperoleh keberuntungan melalui kemalangan, ia menemukan kehidupan di tengah kematian. Dia benar-benar memahami beberapa misteri Life Dao, yang bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada misteri Deat Dao. Saya pasti harus berterima kasih pada Xiao Chen dengan benar. Saya harap dia tidak akan terlalu ceroboh ketika dia bertemu saya lagi. Ayo pergi. Dengan Zhen Yuan yang memimpin, kelompok manusia naga banjir memulai perjalanan pulang mereka. Tanda pisah. Di sisi lain, putra suci gereja teratai hitam dan orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah berjalan keluar bersama dari gerbang timur. Ming Xuan memiliki beberapa luka di tubuhnya, yang ditinggalkan oleh hering darah iblis, yang jelas-jelas diracuni. Cahaya Buddha mengalir pada luka berdarah ini, terus-menerus membersihkan racun hitam. Sungguh disayangkan, setelah melewatkan kesempatan ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya lain kali. Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah itu berkata dengan lembut sambil menghela nafas. Pada saat itu, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Chen melemah. Paling-paling, dia hanya bisa mengeluarkan 30% dari kekuatan normalnya. Sayangnya, hering darah iblis keluar dari suatu tempat dan menunda mereka. Keduanya jelas telah menjatuhkan Vulture darah iblis beberapa kali, tetapi yang mengejutkan, ia hanya berputar-putar dan dengan licik menyerang lagi. Hering darah iblis itu tidak tampak seperti binatang buas sama sekali. Kecerdasannya yang tinggi membuat keduanya menggertakkan gigi dalam kebencian. Putra suci, kemana kita harus pergi selanjutnya? Karena mereka sudah melewatkan kesempatan, biarlah. Keuntungan keduanya di kota kuno cukup bagus. Ini terutama berlaku untuk Ming Xuan, yang secara tak terduga memperoleh darah surgawi. Kekuatannya akan melambung dengan cepat di masa depan saat dia perlahan mengeluarkan manfaat dari darah surgawi. Ming Xuan menjawab dengan lembut, saya akan menerobos ke Sovereign Personage terlebih dahulu. Setelah itu, saya berencana untuk pergi ke dinasti Suewu. Selama periode paling mulia dari gereja teratai hitam, itu adalah agama nasional dinasti Suewu. Bahkan sekarang, masih banyak orang percaya di sana. Jika kita berkembang dengan baik, kita pasti akan bisa bangkit lagi. Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah memperingatkan, namun, saya mendengar bahwa dinasti Suewu sekarang menjadi kiblat bagi sekte Dao Iblis. Saat itu, gereja teratai Azure membunuh sebagian besar penganut gereja teratai hitam. Jika Anda pergi ke sana, Anda pasti akan berbenturan dengan gereja Azure Lotus. Putra suci Ming Xuan berkata dengan acuh tak acuh, dengan usaha, seseorang dapat mencapai apapun. Tuanku memberitahuku bahwa masih ada beberapa senior dari gereja teratai hitam di dinasti Suewu. Saya hanya perlu menemukan aula leluhur, dan saya dapat secara resmi menggunakan segel Master Sekte. Adapun gereja Azure Lotus, saya sudah lama ingin menguji putri suci Azure Lotus itu. Kata-kata putra suci Ming Xuan menetes dengan percaya diri. Saat dia melihat orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah, dia bertanya, apa rencanamu? Apa Anda mau ikut dengan saya? Bagaimana saya bisa pergi? Saya bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Tunggu saya untuk menemukan petir surgawi 5 elemen dan mewujudkan tubuh surgawi 5 elemen terlebih dahulu. Kalau begitu, aku akan pergi dan bergabung denganmu. Orang misterius yang diselimuti bayangan berdarah menghela nafas pelan, kata-katanya diucapkan dengan nada sedih. Baiklah, aku akan menunggumu. Keduanya berpisah di sini setelah membuat pengaturan untuk bertemu di dinasti Suewu di masa depan. Tanda pisah. 7 hari kemudian, dua sosok yang mengenakan baju perang putih berkedip-kedip dengan cahaya harta karun yang mengalir muncul di langit di atas kota kuno. Kedua orang ini memancarkan sifat surgawi yang samar. Armor perang mereka sebenarnya mengandung sifat surgawi. Meskipun samar, itu adalah Divine Might yang asli. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut dan sangat bingung. Namun, jika Kaisar Sovereign Realm Vena Surgawi melihat lencana dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang terukir di baju perang, mereka akan menunjukkan ekspresi pemahaman. Dewa sejati lainnya yang kalah oleh waktu. Lihatlah ukuran kota ini. Saya bertanya-tanya seberapa kuat dia ketika dia masih hidup. Petik 2. Berhentilah merasa tergerak dan segera lakukan sesuatu. Karakter utama di domain suci semuanya menunggu. Petik 2. Iya, saat keduanya melayang di udara, mereka terus membentuk segel tangan yang sangat rumit. Esensi surgawi yang tersembunyi di kota kuno segera diaktifkan. Esensi surgawi mengirim para pembudidaya masih menjelajahi kota jauh. Setelah beberapa saat, kota kuno itu melayang, dan keduanya benar-benar membawa kota kuno itu pergi, terbang di langit. Jika dilihat dari jauh, keduanya tidak terlihat seperti sedang membawa kota. Sebaliknya,
Itu tampak seperti kuburan dengan batu nisan. Ekspresi keduanya serius dan penuh rasa hormat. Tanda pisah. Pada saat ini, Xiao Chen, yang baru saja bergegas kembali ke Istana Naga Surgawi Kekaisaran Naga dan belum sempat beristirahat, menerima pesan dari banyak sesepuh, Tuan Istana Pertama telah menunggunya sejak lama. Bab 1982, Mentah 2080, kalahkan dia. Tuan Istana Pertama mencari saya. Apa masalahnya? Berhentilah bertanya dan pergilah dengan cepat. Jika Anda masih tidak kembali, dia akan mengeluarkan perintah pertemuan. Para tetua membawa Xiao Chen ke aula istana besar di puncak utama Istana Naga Langit. Xiao Chen merasa agak bingung. 3 master istana jarang terlihat di Istana Naga Langit. Banyak orang telah berada di Istana Naga Surgawi selama lebih dari 10 tahun tetapi tidak pernah bertemu dengan 3 kepala istana sebelumnya. Dari 3 kepala istana pertama adalah yang paling misterius, praktis tidak pernah menunjukkan dirinya. Master istana kedua, Zhu Yang, biasanya mengelola Istana Naga Langit dan merupakan salah satu yang paling sering dilihat oleh murid inti kelas surga, jadi dia tidak terlalu misterius. Master istana ketiga mengelola paviliun pil pemurnian. Orang-orang yang sering pergi ke sana kadang-kadang bisa melihatnya. Adapun Master istana pertama, dia sepertinya tidak mengatur apapun. Selain tetua kelas surga, bahkan tetua biasa pun jarang melihatnya, apalagi muridnya. Xiao Chen merasa bingung. Dia bertanya-tanya mengapa kepala istana pertama mencarinya dengan sangat mendesak. Master istana pertama adalah orang yang paling sering didengar Xiao Chen. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mempraktikkan kemarahan cakrawala dengan sempurna dalam beberapa ribu tahun terakhir. Adapun hal-hal lain, Xiao Chen tidak menyadarinya. Setelah memikirkannya, dia masih tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya bisa pergi. Setelah sekitar 15 menit, Xiao Chen melihat Tuan Istana Pertama yang misterius duduk di tengah aula istana yang besar. Tanpa diduga, 2 master istana lainnya juga ada di sana. Ketika Tuan Istana Kedua dan Tuan Istana Ketiga melihatnya, mereka sedikit mengangguk. Xiao Chen menilai Tuan Istana Pertama dan menemukan aura Tuan Istana Pertama tak terduga. Dia tidak bisa memperkirakan kekuatan Tuan Istana Pertama sama sekali. Master Istana Pertama mengenakan jubah naga abu-abu dan memiliki aura yang luar biasa. Namun, dia terlihat kelelahan. Siapa yang tahu apa yang baru-baru ini dialami oleh Tuan Istana Pertama? Salam untuk 3 Master Istana. Xiao Chen menyapa, membungkuk sedikit dengan hormat. Saat melihat Xiao Chen, Kepala Istana Pertama mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia berkata dengan lembut, "Kamu terlalu sopan. Karena Anda dapat berdiri di puncak patung naga langit, Anda tidak perlu lagi membungkuk kepada siapapun di Istana Naga Langit. Nama saya Yi Yun, Anda bisa memanggil saya sebagai Senior Yun. Tidak perlu merasa canggung. Terima kasih banyak, Tuan Istana Pertama." Meski begitu, Xiao Chen masih merasa agak canggung dan tidak berani lepas kendali. Master Istana Pertama tidak mempermasalahkan hal ini. Dia berkata dengan serius, "Kamu pasti penasaran mengapa aku memanggilmu begitu mendesak, bahkan bertemu denganmu bersama dengan 2 Master Istana lainnya. Sebenarnya, kami bertiga dengan serius dan hati-hati mendiskusikan masalahmu 2 bulan lalu." Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia bertanya-tanya hal mengejutkan apa yang telah dia lakukan. "Tinju naga tertinggi," kata Tuan Istana Kedua Jue yang sederhana ketika dia melihat kebingungan Xiao Chen. "Itu hanya teknik tinju, kan? Meskipun sangat menantang surga, kekurangannya juga cukup jelas. Saya percaya harus ada teknik bela diri yang tidak lebih lemah dari tinju naga tertinggi, kan?" Xiao Chen merasa ini agak aneh. Teknik satu tinju mendorong ketiga kepala istana untuk berdiskusi dengan serius dan hati-hati. Ini terlalu konyol. Tentu saja, perlombaan naga yang perkasa memiliki warisan yang panjang. Kami memiliki teknik kultivasi dan teknik bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Kami terus-menerus menggali teknik bela diri yang kuat dari nenek moyang kami atau bakat luar biasa yang kuat menciptakan teknik bela diri yang mengejutkan. Petik 2. Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata First Palace Master. Sepertinya dia sedang mengingat masa lalu. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Hanya berdasarkan apa yang aku tahu, setidaknya ada 4 teknik tinju yang tidak lebih lemah dari naga tertinggi pertama. Namun, tinju naga tertinggi itu unik. Di tangan seseorang yang berhasil menjadi naga langit, kekuatan mengerikan dari teknik tinju ini akan melampaui harapanmu." Xiao Chen tahu bahwa tinju naga tertinggi akan lebih kuat jika dia menjadi naga langit. Ketika Xiao Chen memasukkan misteri naga langit ke dalam tinju naga tertinggi, dia langsung mengalahkan Yan Changming. Itu adalah bukti terbaik. Namun,
Xiao Chen tidak menyangka bahwa ketika dipegang oleh naga surgawi sejati, kekuatan tinju naga tertinggi akan menakutkan bahkan Master Istana Pertama. Namun, apa hubungannya semua ini dengan memanggil Xiao Chen ke sini? Merasa curiga, Xiao Chen bertanya, mungkinkah kamu ingin menonaktifkan tinju naga tertinggiku? Jika Istana Naga Langit ingin menonaktifkan tinju naga tertingginya, Xiao Chen akan menyesali keputusannya. Namun, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, tinju naga tertinggi adalah teknik rahasia Istana Naga Langit sejak awal. Jika itu adalah sesuatu yang Xiao Chen ciptakan sendiri, dia akan berjuang sampai akhir, tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin menonaktifkannya. Ketika kepala istana pertama mendengar itu, dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan serius, jangan bicarakan itu untuk saat ini, yang benar-benar ingin bertemu denganmu kali ini bukanlah kami. Itu adalah anggota dari garis keturunan Kerajaan Naga Emas. Saat menyebutkan garis keturunan Kerajaan Naga Emas, ekspresi jijik muncul di mata Tuan Istana Pertama. Namun, tampilan ini sangat singkat, tidak ada yang memperhatikannya. Kamu adalah Xiao Chen, naga berdarah campuran yang berhasil berlatih tinju naga tertinggi. Tepat pada saat ini, suara arogan terdengar dari luar. Seorang pria parubaya dengan penampilan luar biasa dan berpakaian mewah muncul, mengenakan baju besi naga emas dengan naga ki kerajaan melingkar di sekelilingnya. Kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, hanya sosok penguasa kesempurnaan kecil. Namun, udara yang dikeluarkan orang ini jauh lebih kuat daripada orang berdaulat kesempurnaan kecil yang dilihat Xiao Chen sebelumnya. Jelas, dengan dukungan garis keturunan naga surgawi, orang ini bukan pribadi penguasa kesempurnaan kecil biasa. Kepala istana pertama berkata dengan lembut, ini adalah Tuan Qin Yu, Raja Yu dari kota naga leluhur. Catatan TL, Raja Yu ini berbeda dari yang pertama kali muncul di bab 1863, row 1875. Karakter Yu di sini berbeda dari yang sebelumnya. Yang ini memiliki arti bulu, sedangkan yang sebelumnya memiliki arti hujan. Pada saat yang sama, suara Tuan Istana ketiga terdengar di telinga Xiao Chen. Xiao Chen, apakah tinju naga tertinggi dinonaktifkan atau tidak akan tergantung pada orang ini? Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia langsung merasa kesal. Jika Istana Naga Surgawi yang ingin menonaktifkan tinju naga tertingginya, dia tidak akan menolak. Namun, jika itu adalah orang acak dari naga emas yang ingin melakukannya, dia sama sekali tidak akan setuju. Untuk berpikir bahwa kamu bahkan tidak membungkuk ketika bertemu raja ini. Ketika Qin Yu tidak melihat Xiao Chen bergerak sama sekali, dia tersenyum dingin dan berkata, kamu memang naga berdarah campuran yang berlatih tinju naga tertinggi. Temperamen Anda benar-benar luar biasa, benar-benar melupakan identitas Anda sendiri. Petik 2. Salam, Raja Yu, kata Xiao Chen dengan tenang, tidak budak atau sombong. Qin Yu mendengus dingin dan menatap lurus ke mata Xiao Chen. Dia berkata dengan acuh tak acuh, hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku tinju naga tertinggi sekarang. Setelah saya melihatnya, saya akan memutuskan apakah Anda dapat terus berlatih atau tidak. Petik 2. Maaf, saya tidak bisa mengikuti instruksi itu. Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Apakah saya harus menunjukkannya hanya karena Anda berkata begitu? Menurutmu aku ini monyet peliharaan apa? Qin Yu tampak tercengang, kemudian, dia menjadi marah. Memikirkan bahwa naga berdarah campuran benar-benar menunjukkan amarahnya padaku. Aku akan menghitung sampai 3. Jika Anda tidak menunjukkannya, saya akan menonaktifkan tinju naga tertinggi Anda sekarang, Qin Yu mengancam dengan ekspresi dingin. Xiao Chen mengungkapkan senyum dingin. Kamu pikir kamu siapa? Jika 3 kepala istana yang ingin menonaktifkan tinju naga tertinggiku, aku bahkan tidak akan mengeluh. Apa yang kamu? Apakah saya berutang budi padamu? Saya tidak akan melatihnya untuk Anda hari ini. Jika Anda bisa, maka coba nonaktifkan sekarang. Petik 2. Setiap orang memiliki temperamen dan garis bawah mereka sendiri, mereka memiliki harga diri dan hal-hal yang mereka pegang rat-rat. Ini adalah prinsip-prinsip yang mereka jalani dan gunakan untuk menangani berbagai hal. Bahkan jika Xiao Chen meninggal di sini hari ini, dia tidak akan melatih tinju naga tertingginya untuk Qin Yu ini. Ketika 3 kepala istana mendengar itu, mereka merasa terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen berbicara kepada Qin Yu sedemikian rupa. Bagaimanapun, Qin Yu berasal dari garis keturunan Kerajaan Naga Emas. Meskipun dia hanya seorang sovereign personage dan bukan siapa-siapa bagi 3 Palace Masters, dia masih memiliki garis keturunan. Dalam hal status, dia secara teknis berperingkat lebih tinggi dari 3 Master Istana. Kamu mencari kematian. Qin Yu bocor membunuh Qi. Naga berdarah campuran yang tidak penting ini benar-benar berani memarahiku.
Dia benar-benar tidak tahu seberapa luas langit dan seberapa dalam lautan. Dia segera melemparkan pukulan ke Xiao Chen. Ini adalah tinju naga kaisar yang hanya bisa dipraktikkan oleh garis keturunan kerajaan naga emas. Pukulan ini berisi Dragon Emperor Might saat terbang ke arah Xiao Chen dengan kecepatan kilat, membawa kekuatan dan tekanan yang berat. Tubuh perang naga surgawi. Pihak lain adalah tokoh penguasa kesempurnaan kecil, satu subtahap lebih tinggi dari tokoh penguasa kesempurnaan awal Liu Yuanzong. Qin Yu juga memiliki garis keturunan naga surgawi untuk mendukungnya. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berani meremehkan serangan ini, segera mengaktifkan tubuh perang naga surgawi. Suara gemuruh datang dari tulang di seluruh tubuh Xiao Chen, dan tubuhnya langsung membengkak. Kemudian, Xiao Chen melancarkan serangan menggunakan tinju naga tertinggi. Bang! Kedua tinju itu bentrok, dan Xiao Chen dikirim terbang, muntah darah. Xiao Chen sama sekali bukan tandingan Qin Yu. Setelah mendarat, dia harus mundur beberapa langkah sebelum dia bisa berdiri dengan kokoh. Namun, Xiao Chen mengertakkan gigi, dan matanya menunjukkan keengganan untuk menyerah. Dia tidak punya niat apapun untuk mundur. Sebaliknya, semangat juangnya berkobar lebih kuat. Dia sebenarnya belum mati. Ini mengejutkan Qin Yu. Sebelumnya, dia sudah menggunakan 30% dari kekuatannya, ingin membunuh Xiao Chen dengan kecepatan kilat sebelum ketiga Palace Masters bisa bereaksi. Namun, berdasarkan situasi saat ini, sementara Xiao Chen terluka, dia jelas masih bisa melawan. Auranya tidak melemah sama sekali. Qin Yu merasa terhina. Dia adalah tokoh berdaulat, sementara pihak lain hanyalah yang mulia. Namun demikian, dia gagal membunuh pihak lain dengan satu pukulan, pihak lain bahkan tidak terluka parah. Jika masalah ini menyebar, dia akan menjadi lelucon besar. Tak pelak, niat membunuh muncul di hatinya. Berhenti, teriak kepala istana pertama dengan dingin. Dia berbalik marah, langsung berdiri. Qin Yu ini semakin berlebihan. Namun, Qin Yu pura-pura tidak mendengar, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Qin Yu tahu bahwa tiga kepala istana tidak akan berani melakukan tindakan serius padanya atau melakukan apapun padanya. Jika tidak, Istana Naga Surgawi akan dihukum oleh kota naga leluhur dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Persetan dengan kakekmu. Beraninya kau menyakiti saudaraku. Kamu pasti bosan hidup. Petik 2. Bang! Tepat ketika ketiga kepala istana merasa marah, tidak berdaya untuk melakukan apapun, sesosok merah tiba-tiba muncul di luar aula istana. Kemudian, sosok ini masuk dengan kecepatan luar biasa cepat dan dengan sangat kejam menendang Qin Yu. Itu adalah wakil aula Master Li dari penjaga naga darah. Siapa? Siapa yang berani melukaiku? Petik 2. Qin Yu, yang jatuh ke lantai, tertegun, tidak percaya bahwa seseorang benar-benar berani menyerangnya. Pukul dia. Wakil aula Tuan Li memerintahkan dengan dingin. Segera, sekelompok ahli Blood Dragon Guard bergegas masuk. Tanpa berpikir, para ahli ini mengepung Qin Yu dan menghujani segala macam serangan padanya. Bab 1983, Mentah 2081, Skema. Kemunculan tiba-tiba dari pengawal naga darah dan wakil kepala aula Li mengejutkan ketiga kepala istana. Bahkan Xiao Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Xiao Chen sudah membuat rencana untuk skenario terburuk. Dia akan meninggalkan istana naga langit dan berkembang di tempat lain. Siapa yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berubah menjadi lucu? Tangisan sedih datang dari aula istana yang luas. Para ahli penjaga naga darah mengepung dan menyerang Qin Yu. Meskipun kekuatannya, Qin Yu tidak bisa berbuat apa-apa, sebagai wakil aula guru Li lebih kuat dan tegas menekan dia. Selanjutnya, wakil aula Master Li bekerja dengan para ahli penjaga naga darah lainnya. Mereka tidak membuang waktu dan mengalahkan Qin Yu yang menjerit-jerit tak berdaya. Li Yunfeng, Anda benar-benar berani menyerang saya. Apakah kamu menyerah untuk mendapatkan tempat di sini? Qin Yu, yang dipukuli tanpa bisa dikenali, dimarahi dengan keras setelah mengenali wakil aula Master Li. Wakil aula Master Li tertawa keras, siapa Li Yunfeng? Orang tua ini adalah Tuan Li dari pengawal naga darah. Hari ini, aku memukulmu. Tetap di sana dan dipukuli. Pukul dia sampai dia tidak bisa bicara. Hanya seorang raja yang tidak penting, dan dia berani menggertak saudaraku. Petik 2. Ya, wakil ketua aula. Tuan istana, selamatkan aku. Qin Yu, yang dipukuli ke dalam keadaan yang sangat menyesal, berteriak ketika dia akhirnya memikirkan penyelamat potensial. Namun, meskipun dia memanggil untuk waktu yang lama, tidak ada yang menjawab. Qin Yu menoleh untuk melihat dan terkejut menemukan bahwa tiga master istana, yang telah berada di tengah aula istana, telah pergi di beberapa titik waktu.
Itu benar, tiga kepala istana telah pergi. Mereka telah menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah ada dan tidak pernah melihat Qin Yu sama sekali. Mengapa hal-hal seperti ini? Qin Yu berkata, merasa tercengang dan bingung. Pak, sosok wakil Aula Master Li melintas saat dia menyerang sekali lagi. Setelah Qin Yu memblokir tiga gerakan, aura Qin Yu berubah berantakan. Kemudian, wakil Aula Guru Li mengirim Qin Yu terbang dengan tamparan. Brengsek, ini benar-benar menyakitkan. Kulitmu sangat tebal, kata wakil Aula Master Li agak berlebihan saat dia melihat Qin Yu, yang wajahnya bengkak seperti babi. Jangan hanya berdiri di sana. Terus pukul dia. Iya. Xiao Chen membubarkan tubuh perang naga surgawinya dan pergi ke sisi wakil Aula Master Li. Kemudian, dia berkata, Kakak Li, terima kasih banyak. Pada saat yang sama, beberapa kekhawatiran muncul di wajah Xiao Chen. Wakil Aula Guru Li membela saya. Apakah akan ada konsekuensi untuknya? Dengan senyum riang, wakil Aula Master Li berkata, jangan bicara sekarang. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. Masih ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Sama seperti Qin Yu, seorang sovereign personage asli, dipukuli setengah mati dan akan berlutut untuk memohon belas kasihan, sebuah teriakan datang dari luar aula istana. Berhenti. Itu adalah tiga master istana. Ketiganya berjalan masuk, menunjukkan keterkejutan. Ketika mereka melihat situasi di depan mereka, mereka tertegun sejenak. Kepala istana ketiga pergi dan membantu Qin Yu berdiri. Kemudian, dia memeriksa luka Qin Yu. Kakak, semua tulang rusuk Raja Yu benar-benar hancur. Organ internalnya hancur, dan wajahnya hancur, kata kepala istana ketiga, terkejut, seolah-olah dia baru saja mengetahui tentang masalah ini. Bibir Xiao Chen berkedut sejenak. Akting ini benar-benar realistis. Jika bukan karena melihat situasinya sendiri, dia akan benar-benar tertipu. Master istana pertama memandang wakil Aula Master Li dan bertanya, apa yang terjadi? Wakil Aula Master Li menjawab, orang ini menjadi gila karena suatu alasan. Untuk berpikir bahwa dia berani menyerang murid inti kelas surga dari istana naga surgawi kita. Ini adalah ajaran leluhur kami bahwa kami tidak saling menyerang di istana naga surgawi, jadi saya bergerak untuk memberinya pelajaran. Kepala istana pertama berkata dengan dingin, apakah kamu tahu siapa yang kamu pukul? Ini adalah Raja Yu. Raja Yu dari kota naga leluhur. Wakil Aula Master Li memandang Qin Yu dan berkata, Raja Yu. Kepala Qin Yu menyerupai babi, dengan memar gelap di sekitar matanya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan dengan takjub. Dia merasa bahwa dia tidak cukup pintar, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Qin Yu ingin mengatakan sesuatu tetapi menemukan bahwa tenggorokannya telah membengkak terlalu banyak. Dia tidak bisa berbicara sama sekali, hanya mampu membuat gerutuan teredam. Wakil Aula Master Li berkata dalam kesadaran, saya mengerti sekarang. Ini semua salah orang ini. Aku akan membawanya kembali ke aula penegakan hukum untuk menginterogasinya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan dia. Untuk berpikir bahwa dia berani menyerang Monarch Yu. Palace Masters, saya akan membawanya pergi sekarang. Petik 2. Qin Yu tidak ingin Xiao Chen pergi. Saat dia duduk di tanah, dia terus mendengus, sangat cemas sehingga dia ingin menangis. Namun, Qin Yu tidak berdaya. Dia hanya bisa menyaksikan wakil Aula Master Li, yang telah memukulinya, membawa Xiao Chen pergi dari tempat ini. Kepala istana pertama berkomentar kepada kepala istana kedua, sepertinya ini salah paham. Namun, sementara itu adalah kesalahpahaman, pengawal naga darah benar-benar menjadi semakin berlebihan. Untuk berpikir bahwa mereka berani memukuli Raja Yu. Petik 2. Master istana kedua mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, kita perlu melaporkan masalah ini dengan benar. Saya menggunakan batu cahaya dan bayangan untuk merekam semuanya sebelumnya. Saya akan menyerahkannya setelah ini. Raja Yu, jangan khawatir. Kami akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Kami tidak akan membiarkan Anda dipukuli tanpa alasan. Petik 2. Setelah berbicara, Master istana kedua dengan lembut mengetuk batu cahaya dan bayangan di tangannya. Layar cahaya segera muncul. Batu cahaya dan bayangan hanya menyediakan rekaman visual, itu tidak memiliki suara. Adegan awal menunjukkan Qin Yu mengobrol dengan Xiao Chen. Kemudian, Qin Yu tiba-tiba menyerang. Ketika dia melihat adegan ini, dia tercengang. Bagaimana bisa seperti ini? Berdasarkan adegan yang ditampilkan, Qin Yu langsung menyerang seorang junior tanpa mempedulikan celah dalam kultivasi, sepertinya dia ingin membunuh Xiao Chen. Kemudian, wakil Aula Master Li menerobos masuk dan menangkap Qin Yu, memukulinya.
Setelah itu, 3 kepala istana muncul untuk menghentikan ini. Akhirnya, adegan itu tertuju pada kepala seperti babi Qin Yu setelah dia dipukuli. Qin Yu terperangah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah jatuh untuk semacam skema. Jika batu cahaya dan bayangan ini diserahkan, tidak peduli bagaimana Qin Yu menyangkalnya, dia tidak hanya akan dipukuli tanpa alasan, tetapi reputasinya juga akan hancur jika menyebar. Selanjutnya, klan kerajaan akan menghukum dan memarahinya. Dia tidak akan bisa membersihkan dirinya dari rasa bersalah. Reputasi yang baik semua akan hancur di sini. Sebelumnya, Qin Yu berpikir bahwa ketiga kepala istana sangat patuh, tidak berani mengeluh tentang apapun. Sekarang dia memikirkannya, dia gemetar ketakutan. 3 master istana adalah ahli rilem Vena Surgawi. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan bersekongkol melawannya. Setelah batuk beberapa kali, Qin Yu akhirnya menggerutu setelah melalui banyak kesulitan. Adapun yang tertinggi, masalah tinju naga, sudah berakhir. Tinju naga tertinggi Xiao Chen tidak menunjukkan pemahaman tentang esensinya, itu tidak layak disebut. Master istana kedua tersenyum tipis. Kemudian, dia melemparkan batu cahaya dan bayangan di tangannya ke Qin Yu dan berkata, "Terima kasih banyak. Monark Yu, tolong buat laporannya dengan jujur. Kakak ketiga, dapatkan beberapa pil obat yang bagus dan cepat obati luka Raja Yu." Petik 2. Tanda pisah. Xiao Chen, yang ditarik keluar oleh wakil Aula Master Li, juga merasa agak bingung. Dia masih tidak mengerti apa yang terjadi. Akting ketiga Palace Master ini tidak terkesan dadakan, seolah-olah ini sudah direncanakan sejak lama. Wakil Aula Master Li berkata dengan agak sedih, tidak perlu terus memikirkannya. Ini adalah ide dari Master Istana kedua, sebuah pertunjukan yang kami semua kerjakan bersama. Ada banyak orang di perlombaan naga emas yang meremehkan naga berdarah campuran, memandang rendah mereka. Namun, Qin Yu ini benar-benar sangat bodoh. Dia benar-benar berpikir bahwa 3 kepala istana dari Istana Naga Surgawi adalah orang-orang yang bisa dia sakiti. Dia tidak menyadari bahwa orang yang bisa naik ke posisi seperti mereka sebagai naga berdarah campuran semuanya tangguh, ambisius, dan kejam. Dia hanyalah tokoh berdaulat yang tidak penting, ada batas kemampuannya. Jadi, inilah rincian kasarnya. Setelah Anda berhasil berlatih tinju naga tertinggi, Kepala Istana pertama mengambil inisiatif untuk pergi ke kota naga leluhur dan menjelaskannya kepada orang-orang dari garis keturunan naga surgawi. Masalah utamanya adalah perlombaan naga emas, garis keturunan lainnya tidak terlalu peduli. Oleh karena itu, Qin Yu datang. Siapa tahu, kamu kebetulan berada jauh dari Istana Naga Langit. Hehe, keberuntungan Anda luar biasa bagus. Seandainya dia berhasil menangkapmu saat itu, akan ada beberapa masalah. Setelah itu, Kepala Istana kedua mendiskusikan hal ini dengan saya, dan kami melakukan tindakan seperti itu. Badai dari Anda berlatih tinju naga tertinggi diselesaikan untuk saat ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun wakil kepala Istana Li berbicara dengan agak acuh tak acuh, Xiao Chen bisa melihat arus bawah yang bergelombang dari nada suaranya. Sepertinya badai yang ditendang oleh tinju naga tertinggi jauh lebih besar dari yang dibayangkan Xiao Chen. Hanya saja Xiao Chen yang tidak sadar disimpan dalam kegelapan. Wakil Aula Master Li menghela nafas pelan dan menambahkan, Tuan Istana pertama sangat menderita di kota naga leluhur. Awalnya, saya tidak bermaksud memberitahu Anda tentang hal itu agar tidak memengaruhi emosi Anda dan menunda kemajuan Anda ke yang mulia. Sekarang itu menyebabkan keributan besar, saya tidak punya pilihan selain memberi tahu Anda. Haha, namun, Anda memberi kami semua kejutan yang menyenangkan. Untuk berpikir bahwa kamu sudah menerobos ke panggung cahaya suci. Petik 2. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Dia berkata dengan serius, Kakak Li juga terlibat. Dengan ini, pengawal naga darah menyinggung Qin Yu. Itu mungkin akan menjadi masalah bagimu. Namun, wakil Aula Master Li tertawa terbahak-bahak, para pengawal naga darah takut akan banyak hal, tetapi kami tidak takut menyinggung orang. Pengawal naga darah adalah faksi independen, tidak di bawah Raja Naga manapun. Kami hanya mematuhi Shadow Dragon Sovereign. Penguasa naga bayangan. Wakil Aula Master Li mengangguk dan berkata, tepat. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. 3 kepala istana mungkin takut pada Qin Yu, tapi kami, pengawal naga darah, tidak. Sejak saat Kaisar Naga yang dibasahi darah mendirikan pengawal naga darah, kami independen dari 7 istana luar. Namun, kami juga terikat erat dengan 6 naga surgawi berwarna dan memiliki status yang melampaui status mereka. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa tercengang. Pengawal naga darah sebenarnya didirikan oleh Kaisar Naga yang dibasahi darah. Ini mengejutkan Xiao Chen. Jadi,
Dia pergi untuk mencari melalui ingatan Kaisar Naga yang dibasahi darah untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang berguna.